Oke, selamat datang di podcast kita. Nah, untuk kali ini gue sama si Aska bakal bahas pasar monopolistis. Tapi sebelumnya kenalin dulu nih, nama gue Muhammad Adam Al-Ghazali. Dan gue Tufail Tik Aska. Nah, untuk sekarang kita bakal membahas apa itu pasar monopolistis. Nah, menurut lu sendiri nih, apa sih pasar monopolistis itu? Oke, jadi pasar monopolistis itu adalah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Walah, terus menurut lo nih yang jadi ciri-ciri pasar monopolistis itu apa sih? Nah, jadi ciri-ciri pasar monopolistis itu adalah yang pertama, barangnya memiliki corak yang berbeda. Jadi, produk atau layanan dalam pasar monopolistis memiliki perbedaan yang nyata, namun masih memiliki kesamaan dalam fungsionalitas atau manfaat yang diberikan kepada konsumen. Terus yang kedua, terdapat banyak penjual. Jadi pasar ini tuh dipenuhi dengan banyak penjual atau produsen yang bersaing untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini menyebabkan tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Lalu yang ketiga adalah kontrol terbatas atas harga. Jadi, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga. Namun demikian pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan oligopoli dan monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistis bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang bersifat berbeda corak. 4. Hambatan masuk rendah. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberat seperti di dalam oligopoli dan monopoli, dan kemasukan tidaklah semudah seperti dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan hal ini tuh bisa terjadi. Yang pertama adalah karena modal yang diperlukan adalah relatif besar. Lalu yang kedua ialah karena perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda. Selanjutnya ada kelima, yaitu persaingan memproduksi penjualan sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besar pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis. Maka untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga atau non-price competition. Lalu yang terakhir adalah perbedaan dalam pengetahuan konsumen. Jadi konsumen mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang perbedaan produk atau layanan yang ditawarkan oleh setiap penjual dalam pasar monopolistis. Oh, jadi pasar monopolistis ini ada ciri khusus ya yang membedakan dengan pasar lain. Nah, lu bisa nggak sih ngasih contoh biar gua lebih paham gitu? Oh, tentu aja dong Al. Jadi contohnya itu adalah salah satunya di industri fast food. Nah, di industri fast food ini kita ngambil 3 produk nih sebagai perbandingan, yaitu KFC, Burger King, dan McDonald's. Nah, apa sih perbedaan dari aspek-aspek yang mereka tawarkan? Nah, yang pertama itu dari segi penetapan harga, di mana KFC ini tuh berfokus pada kualitas rasa dan porsi yang lebih besar. Sementara Burger King menawarkan menu premium, dan yang terakhir, McDonald's atau McD dikenal dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu ada juga nih perbedaan dari segi strategi pemasaran. Yang pertama, KFC itu fokus pada promosi rasa ayam goreng mereka yang khas, serta menggunakan influencer dan media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih muda. Selanjutnya ada Burger King. Burger King ini sering menggunakan strategi pemasaran yang lebih berani dan provokatif untuk menarik perhatian konsumen, seperti kampanye Flame Grilled dan Have It Your Way. Lalu yang terakhir dari McD atau McDonald's. Dia itu menggunakan berbagai saluran pemasaran termasuk televisi, media sosial, dan promosi di dalam restoran. Mereka juga sering nih mengadakan event dan kerjasama dengan karakter populer. Oh, oke Kak, gua paham. Nah, tapi nih ada yang ingin gua tambahin nih dari statement lu tadi. Nggak cuma industri fast food doang Kak yang ada di pasar monopolistis. Industri otomotif pun juga ada. Nah, untuk brand yang bakal gua bawa ini brand Kawasaki ya. Nah, di Kawasaki ini kan ada Ninja ya, seri Ninja ya. Ada seri Ninja RR tuh yang pakai mesin 2 tak. Nah, di seri Ninja RR ini Kawasaki mendesain khusus di mesinnya menggunakan katup Super Kips. Nah, katup Super Kips ini hanya ada di
mesin Ninja Kawasaki, khususnya mesin 2 taknya. Otomatis ini menjadi ciri khas Kawasaki yang tidak ada di produk lain seperti Yamaha, Honda, dan Oh, Suzuki. jadi kalau Kawasaki ini tuh dia punya khasnya di mesinnya ya, yaitu Super Kips. Nah, iya, kalau misalnya untuk Kawasaki ini ciri khasnya ya di mesinnya, yaitu Super Kips. Ini yang membedakan antara motor Ninja sama motor lain. Motor lain tuh nggak ada. Oh, jadi gitu, Al. Nah, untuk selanjutnya gue bakal bahas tentang motor Harley nih sama Honda, yaitu Honda Beat. Apa sih yang bisa membedakan kedua motor ini dari motor lainnya? Nah, untuk Harley Davidson sendiri ini sama seperti Kawasaki, yaitu ciri khasnya ada di mesinnya. Nah, untuk Harley Davidson sendiri ini mendesain khusus mesin untuk kendaraannya, yaitu mesin V-twin. Nah, mesin V-twin ini sudah dihak patenkan oleh Harley Davidson, sehingga produk-produk lain seperti Yamaha, Honda, dan Suzuki tidak diperbolehkan untuk menggunakan mesin yang sama, karena mesin ini sudah menjadi ciri khas Harley Davidson. Yang terakhir ada Honda Beat nih. Nah, kalau untuk Honda sendiri sih ciri khasnya nggak ada di mesin ya, berbeda sama Kawasaki sama Harley. Nah, kalau Honda sendiri khususnya Beat ini ciri khasnya ada di desainnya yang sangat populer dan sangat disukai oleh masyarakat. Oh, jadi setiap produk itu mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Walaupun mereka ketiga produk itu berbeda dari mesinnya, tapi fungsi dan manfaatnya tetap sama kan? Iya betul. Nah, selain itu juga nih pasar juga punya 2 metode keseimbangan. Wah, yang bener lu, Al. Iya betul Kak. Nah, dalam pasar monopolis ini yang pertama ada keseimbangan jangka pendek. Nah, dalam keseimbangan jangka pendek, kurva yang dihadapi oleh pasar monopolistis ini jauh lebih elastis dibandingkan pasar monopoli. Tetapi elastisitasnya tidak sampai mencapai elastis sempurna. Nah, maka pada hakikatnya kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolistis ini bersifat menurun secara sedikit demi sedikit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Nah, keseimbangan dicapai suatu perusahaan dalam persaingan monopolistis yaitu sama dengan di dalam pasar monopoli. Nah, bedanya di dalam pasar monopoli yang dihadapi adalah seluruh bagian pasar, sementara yang dihadapi dalam persaingan monopolistis hanya sebagian dari pasar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar yang ada di kanan. Nah, di sebelah kanan merupakan gambar ketika perusahaan mengalami kerugian. Nah, kerugian dapat diminimumkan apabila MC sama dengan MR itu tercapai, yang artinya perusahaan harus memproduksi barang sebanyakan Ki bintang. Nah, besarnya kerugian yang dialami dijelaskan oleh kotak C, P bintang, B, dan E. Nah, meskipun mengalami kerugian, perusahaan akan terus beroperasi selama hasil penjualannya melebihi jumlah biaya berubah atau harga melebihi AVC. Nah, untuk yang berikutnya ini merupakan gambar ketika perusahaan mengalami keuntungan. Keuntungan maksimal akan dicapai apabila MC sama dengan MR tercapai. Nah, maka perusahaan harus memproduksi jumlah barang sebanyak Q dengan harga sebesar P. Segitiga pempai ABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan monopolistis itu. Nah, yang kedua, ada keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistis, tidak terdapat hambatan untuk perusahaan baru, sehingga keuntungan yang melebihi normal akan menambah jumlah perusahaan dalam pasar. Nah, sebagai akibatnya, perusahaan baru akan mengalami penurunan pada berbagai tingkat harga tertentu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, gambar di sebelah kanan merupakan gambar ketika perusahaan mengalami kerugian jangka panjang. Nah, hal ini sedikit berbeda dibandingkan dengan gambar kurva ketika mengalami kerugian jangka pendek, yaitu hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan meneruskan kegiatannya, Kak. Nah, mereka cenderung akan meninggalkan industri tersebut nih. Dengan demikian, jumlah perusahaan di dalam pasar semakin lama menjadi semakin sedikit. Sebagai akibatnya, dalam jangka panjang permintaan yang dihadapi setiap perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan semula. Nah, berikutnya merupakan gambar kurva ketika perusahaan mengalami keuntungan nih Kak, yaitu keuntungan dalam jangka panjang. Nah, tadi kan lu udah ngejelasin kalau persaingan monopolis ini tidak terdapat hambatan untuk perusahaan baru ya. Nah, maka keuntungan yang melebihi normal dalam pasar ini akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar nih. Nah, akibatnya setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Hal ini akan menyebabkan kurva PD nih yang ada di gambar akan geser ke sebelah kiri
seperti yang ditunjukkan di gambar. Oh iya Al, BTW di pasar ini kan juga ada penilaiannya ya. Nah, menurut lu apa aja sih penilaian di pasar monopolistis ini? Nah, untuk penilaian ke atas pasar monopolistis ini ada beberapa nih Kak. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, kalau misalnya lu bandingin sama pasar persaingan sempurna, di monopolistis ini tuh cenderung lebih banyak menggunakan sumber daya nih Kak, karena tingkat biaya produksinya lebih tinggi. Meskipun ya kedua pasar ini mendapatkan keuntungan yang normal. Nah, untuk yang kedua terdapat efisiensi dan diferensiasi produksi. Nah, barang-barang yang dihasilkan di pasar monopolistis ini tuh cenderung beda corak nih Kak. Entah itu dari segi mutu, pengemasan maupun pelayanan. Nah, hal ini itu menyebabkan konsumen itu mempunyai pilihan yang lebih banyak dan lebih baik jika dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Nah, tapi ya untuk penilaian ini tetap balik ke pandangan masing-masing sih Kak. Pandangan masing-masing konsumen terhadap suatu barang. Nah, yang ketiga ini ada distribusi pendapatan. Nah, persaingan di dalam monopolistis ini mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sifatnya ini mirip nih kayak pasar persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatannya seimbang. Nah, karena tidak terdapat keuntungan yang berlebihan dalam jangka panjang, otomatis para pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebihan. Di samping itu, dalam pasar terdapat banyak perusahaan, dan ini berarti keuntungan normal yang diperoleh akan dibagikan kepada jumlah pemilik modal dan pengusaha yang banyak jumlahnya. Nah, yang terakhir ini ada perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, terbatasnya dengan perkembangan teknologi dalam pasar monopolistis disebabkan oleh keuntungan normal yang diperoleh perusahaan dalam jangka panjang. Nah, keuntungan yang berlebih yang didapatkan dari jangka pendek dapat mendorong perkembangan teknologi nih sebenarnya. Tetapi dampaknya sangat lemah karena perkembangan dan inovasi teknologi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain penilaian ke atas, ada juga persaingan bukan harga. Nah, untuk persaingan bukan harga ini yang pertama ada diferensiasi produk. Setiap perusahaan dalam pasar monopolistis itu pasti memproduksi barang mereka dengan ciri khusus seperti yang udah gue jelasin tadi nih, kayak Kawasaki dengan Super Kipsnya, terus Harley Davidson dengan si V-Twin-nya. Nah, dengan ciri khusus ini diharapkan barang yang diproduksi dapat menarik konsumen mereka dan mencegah perusahaan lain untuk merebut hati konsumennya. Nah, untuk yang kedua ada nih promosi melalui iklan. Di zaman modern seperti sekarang, para perusahaan ini berlomba-lomba untuk memasarkan produknya nih Kak. Salah satunya ya lu tau lah melalui iklan. Nah, adapun macam-macam manfaat iklan untuk perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi produk kepada konsumen, ya biar konsumen lu tahu apa yang dijual. Nah, yang kedua, untuk menekankan informasi kualitas produk secara persuasif. Nah, percuma kan kalau lu bikin produk tapi konsumen lu nggak tahu kualitasnya gimana. Oh, jadi gitu. Iya gitu Bang Aska. Nah, itu kan merupakan beberapa persaingan yang gak pakai harga nih ya. Nah, sekarang gua tanya nih, apa sih yang lu tahu menurut lu nih ya tentang iklan tuh, apa yang lu tahu? Wah, nantang ini sih Al. Gua tahu iklan. Jadi iklan itu adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang tujuannya itu adalah untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan target audiens tentang produk, jasa, atau ide tertentu. Gitu. Nah, menurut lo nih, yang lu tahu nih, iklan tuh punya kelebihan apa sih yang lu tahu? Nah, jadi kelebihan dari iklan itu adalah yang pertama itu pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam menentukan jenis-jenis barang yang akan dibelinya. Jadi dengan adanya iklan, konsumen yang tadinya bingung karena banyak pilihan, jadi bisa mempersempit pilihannya nih. Karena dia itu lebih tahu banyak informasi dari iklan tersebut. Lalu yang kedua, akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu barang. Produsen tentu akan totalitas dalam melakukan hal tersebut, karena tidak mau nih barang yang ditawarkan itu berbeda dengan iklan yang ditayangkan. Lalu yang ketiga adalah membantu perusahaan komunikasi seperti televisi, radio, dan surat kabar. Nah, dengan adanya iklan ini tuh mengurangi subsidi pemerintah untuk membiayai kegiatan penyiaran radio dan televisi. Yang kedua adalah menurunkan harga surat kabar dan majalah, yaitu harganya jadi lebih rendah nih dari yang akan ditetapkan apabila tidak terdapat iklan. Lalu yang keempat ini adalah menaikkan kesempatan kerja.
Nah, iklan kan pasti membutuhkan banyak tim kan, entah itu kayak sutradara, kalau misalnya iklan dalam bentuk kayak film atau film pendek, nanti ada broadcasternya, ada videografernya, ada fotografernya, tentu itu akan adanya kesempatan kerja. Nah itu kan yang lu sebutin kelebihannya doang ya. Sekarang gua tanya kelemahan dari iklan ini apa nih? Oh, jadi kelemahan dari iklan ini adalah yang pertama, iklan dinilai suatu penghamburan. Jadi ada pengkritik iklan yang mengatakan bahwa walaupun pengiklanan akan menambah penjualan suatu perusahaan, pada waktu yang sama penjualan perusahaan lain akan berkurang. Dengan demikian, kalau ditinjau dari sudut keadaan yang wujud di seluruh pasar, iklan tidaklah menaikkan jumlah barang yang diproduksikan dan dijual kepada konsumen. Yang kedua, iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. Nah, apabila sifat barang yang dipromosikan melalui iklan itu lebih buruk dari yang tidak dikonsumsi lagi oleh konsumen yang bersangkutan, tentu iklan ini akan merugikan konsumen tersebut. Jadi, udah pastilah konsumen bakal pindah haluan karena kecewa tidak sesuai ekspektasinya. Lalu yang ketiga, iklan itu bukan cara yang efektif nih untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Nah, ada cara lain yang dapat menambah jumlah pekerjaan dengan lebih efektif. Misalnya nih, usaha menambah pekerjaan akan lebih efektif hasilnya dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Lalu yang terakhir nih, iklan itu dapat menjadi penghambat pada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Nah, apabila perusahaan besar ini kampanye nih iklan, sebenarnya perusahaan besar kan pasti udah sehat tuh keuangannya. Otomatis kalau misalnya iklan yang disampaikan itu mewah ataupun menggunakan biaya yang agak tinggi, menurut dia nggak masalah. Nah, ini jadi penghambat nih pada perusahaan baru yang keuangannya itu belum jelas. Otomatis dia iklannya nggak sebagus yang perusahaan besar dong. Tadi kan lu jelasin beberapa kekurangannya nih ya. Iya. Cara meminimalisir kekurangan dari iklan tersebut itu gimana? Yang pertama, iklan haruslah terutama bertujuan untuk memberi keterangan yang benar dan harus jujur tentunya mengenai barang yang dipromosikan penjualannya. Jadi, barang yang nantinya akan dibeli sama konsumen nih sama dengan iklan yang dia tonton. Otomatis dong konsumen itu akan merasa puas terhadap produk tersebut. Lalu yang kedua, peraturan-peraturan yang tujuannya mengawasi agar perusahaan-perusahaan membuat lebih banyak iklan yang bersifat memberikan penerangan perlu dibuat. Dan yang terakhir nih, kegiatan pengiklanan harus diatur secara demikian rupa sehingga ia tidak menjadi penghambat kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Serta kesimpulan dari materi ini adalah pasar monopolistis memiliki banyak produsen di dalamnya dan barang yang diproduksi memiliki ciri khas yang membedakan dengan produk lain. Nah, karena hambatan masuknya itu kecil, otomatis akan ada penurunan pendapatan perusahaan akibat banyaknya pesaing dalam pasar ini. Oh, berarti barusan yang lu jelasin ini merupakan beberapa langkah penting nih ya, buat meminimalisir kekurangan iklan tersebut nggak sih? Betul banget lu Al. Nah, sekian aja guys podcast dari kita. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat lu pada nih yang barusan nonton podcast kita ya. Ya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Gua Muhammad Adam Al-Ghazali Dan gua Tufel Aska pamit undur diri.